warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah kalau udah sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum Ibu memulai materi pembelajaran, kita presensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada yang ingat kita sudah mempelajari apa? Nah, betul. Kita sudah mempelajari tentang reformasi gereja. Nah, setelah mempelajari tentang reformasi gereja, sekarang kita akan masuk pada materi Renaissance. Renaissance sendiri itu memiliki pengertian secara etimologi itu kelahiran kembali. Renaissance ini dimulai pada abad 14 sampai abad 17 Masehi. Gerakan yang awalnya muncul di Italia ini kemudian merambah ke seluruh Eropa secara cepat. Gerakan ini mencangkup kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni. Kebangkitan ini bermaksud membangkitkan atau melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Kemudian latar belakang dari peristiwa Renaissance ini adalah dominasi gereja dan kekalahan tentara salib dalam Perang Suci. Seperti yang sudah diketahui, gereja mendominasi sekali tatanan-tatanan dalam masyarakat di bagian Eropa. Kemudian orang-orang yang menginginkan perubahan menganggap bahwa tatanan-tatanan yang ada di gereja ini perlu adanya perubahan, dan mereka menganggap bahwa pemikiran mistisme yang dilakukan oleh gereja ini tidak sesuai lagi dengan kehidupan yang ada. Nah, pada masa Renaissance ini terdapat salah satu keluarga yang memberikan sokongan uang untuk para intelektual dan seniman. Nah, keluarga tersebut adalah keluarga Medici. Keluarga ini menjadi penyokong utama keuangan para intelektual dan seniman pada masa Renaissance. Selanjutnya adalah ciri-ciri Renaissance. Yang pertama adalah antroposentrisme. Di sini manusia menganggap bahwa dia sebagai pusat dunia dan bukan sebagai objek di dunia. Yang kedua adalah liberal atau demokratis. Jadi mereka lebih menekankan pada kebebasan individu untuk mengembangkan kemampuan mereka. Yang ketiga adalah profan atau sekuler. Jadi di sini mereka tidak menganggap agama itu sebagai hal yang utama bagi kehidupan mereka. Yang ketiga adalah humanisme. Di sini mereka menganggap bahwa ilmu-ilmu kemanusiaan itu jauh lebih penting dibandingkan hal-hal yang bersifat keakhiratan atau yang bersifat agama. Yang keempat adalah pemuja kebudayaan klasik. Seperti yang sudah diketahui bahwa Renaissance ini adalah suatu kebangkitan kembali dari kebudayaan Romawi dan Yunani. Jadi di sini para intelektual dan seniman itu memuja kebudayaan klasik seperti kebudayaan Romawi dan kebudayaan Yunani kuno. Yang selanjutnya adalah komersialistis. Komersialistis ini yaitu manusia pada masa Renaissance ini lebih mengedepankan profit dibandingkan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tokoh Renaissance. Tokoh Renaissance di sini saya mengambil ada 3 ya. Yang pertama, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, dan Jean Bodin. Niccolo Machiavelli ini adalah seorang filsuf politik. Nah, Leonardo da Vinci ini adalah seorang seniman dengan karyanya yang terkenal adalah Mona Lisa. Dan kemudian Jean Bodin ini adalah seorang ahli hukum yang menjadi anggota parlemen di Perancis. Nah, untuk yang terakhir adalah pengaruh Renaissance. Anak-anak ada yang tahu nggak apa pengaruh Renaissance pada kehidupan? Nah, Ibu akan jelaskan mengenai pengaruh Renaissance ya. Yang pertama adalah tumbuhnya kebebasan individu untuk melakukan inovasi. Kemudian yang kedua adalah runtuhnya dominasi gereja pada masa itu karena adanya reformasi gereja dan adanya peristiwa Renaissance ini. Kemudian yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya. Kemudian yang keempat adalah menguatnya kaum pedagang atau pengusaha. Dan yang kelima adalah tumbuhnya rasa kebanggaan terhadap pemikiran-pemikiran yang mereka ciptakan.
Penjelasan yang tadi Ibu udah kasih tahu ke kalian, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, sekarang Ibu mau masuk ke permainan ya. Ibu punya permainan namanya tebak kata. Di sini ada 4 pertanyaan dan ada 4 jawaban. Ada 4 kata di sini. Jadi sekarang Ibu akan membacakan soalnya terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kalian harus menjawab jawabannya, baru Ibu nanti akan buka ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, Renaissance terjadi dikarenakan kekalahan tentara salib dalam Perang Suci. Selain hal tersebut, terdapat pula dominasi yang dilakukan oleh pihak. Ayo, jawabannya apa? Nah, sekarang Ibu akan buka dulu ya, jawabannya apa ya? Jawabannya adalah gereja. Nah, pada masa ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa Renaissance ini terjadi karena adanya dominasi gereja, sehingga kaum-kaum humanis menginginkan untuk adanya reformasi dan terjadilah gerakan Renaissance. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang adalah, masa Renaissance ini para intelektual dan seniman kembali bangkit. Terdapat satu keluarga yang menjadi penyokong utama, yaitu keluarga apa tadi? Bukan tadi sudah menjelaskan. Nah, keluarga apa? Nah, benar, jawabannya keluarga Medici. Jawabannya adalah keluarga Medici. Keluarga Medici ini merupakan keluarga yang memberikan sokongan dana yang sangat besar. Dia adalah seorang pengusaha yang tidak menyukai dominasi gereja dan tuntutan-tuntutan dari gereja, sehingga ia menginginkan adanya perubahan-perubahan untuk kebebasan individu. Nah, di sini ia memberikan sokongan dana kepada para intelektual dan seniman untuk mengembangkan kemampuan mereka. Nah, yang ketiga, anggapan bahwa nilai-nilai manusia lebih penting dibandingkan nilai-nilai transendental yang ditekankan oleh kaum gereja. Anggapan tersebut dikemukakan oleh kaum. Ayo, jawabannya apa? Nah, benar, jawabannya adalah kaum humanis. Kaum humanis ini merupakan kaum yang menginginkan adanya perubahan dan ia tidak suka dengan tatanan-tatanan yang dilakukan oleh gereja, ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh gereja. Dia menganggap bahwa ilmu-ilmu yang ada, pemikiran-pemikiran manusia ini jauh lebih penting daripada keinginan-keinginan yang ada di gereja. Nah, sekarang masuk ke soal yang terakhir, yaitu seorang seniman terkenal asal Italia merupakan pelukis pada masa Renaissance bernama Leonardo da Vinci. Lukisan yang sangat terkenal tersebut berjudul, ayo judulnya apa? Nah, pintar sekali. Judulnya adalah Mona Lisa. Mona Lisa ini merupakan salah satu karya dari Leonardo da Vinci pada masa Renaissance yang terkenal hingga saat ini. Nah, tadi permainan tebak katanya sudah berakhir ya. Sekarang apakah ada yang mau menyimpulkan apa pembelajaran pada pagi hari ini? Jika tidak ada, biar Ibu yang menyimpulkan ya. Jadi, pembelajaran pada pagi hari ini kita telah mempelajari tentang peristiwa Renaissance. Peristiwa Renaissance ini terjadi di Eropa pada abad 14 hingga abad 17 Masehi. Awalnya ini terjadi di Italia dan kemudian merambah ke seluruh Eropa secara cepat. Peristiwa Renaissance ini adalah suatu kelahiran kembali dari ilmu pengetahuan dan budaya Romawi Yunani kuno. Nah, sekian pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa besok kita akan mempelajari tentang merkantilisme. Merkantilisme ini adalah kelanjutan dari peristiwa Renaissance. Merkantilisme ini juga terjadi di Eropa, salah satu peristiwa penting di Eropa. Jadi jangan lupa anak-anak untuk mempelajari materi merkantilisme ya. Ya sudah, kalau gitu sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.